Halo traders, kembali lagi bertemu dengan saya Setio Wibowo di materi edukasi Forex dan Gold. Di video kali ini saya akan melanjutkan edisi bongkar-bongkar rahasia teknik trading saya ya teman-teman semua. Dan ini adalah episode yang kedua. Episode yang pertama adalah sudah saya bahas tentang ugly double bottom ya, yaitu bagaimana kita bisa bottom fishing atau kita bisa melakukan buy pada sedekat mungkin ya dengan bottom ya. Itu teman-teman kalau mau cek videonya itu ada di channel YouTube saya, silakan bisa dilihat juga. Bagi teman-teman yang belum melihat episode pertama dari edisi bongkar-bongkar teknik trading saya ya. Oke, kali ini saya akan kembali ya di episode yang kedua ini saya akan kembali bongkar-bongkar teknik rahasia trading saya ya teman-teman ya, yang selalu saya gunakan di market ya teman-teman semua, yaitu tentang bagaimana kita bisa mendeteksi akhir daripada sebuah tren dan awal dari sebuah tren yang baru ya. Jadi akhir tren berbarengan sekaligus dengan reversalnya ya, jadi pembalikan trennya ya, seperti itu ya teman-teman semua. Dan ini pelajaran yang sangat menarik ya, saya yakin akan memberikan masukan ya bagi teman-teman semua ya. Oke, sebelumnya bagi teman-teman yang baru pertama kali datang di channel YouTube saya, silakan Anda bisa subscribe dulu di channel YouTube saya dan aktifkan loncengnya agar setiap kali saya mengupload materi edukasi forex dan gold seperti ini Anda akan mendapatkan notifikasinya ya. Dan bagi para subscriber, saya mengucapkan terima kasih karena telah setia nonton video-video saya dan saya sangat menghargai sekali supportnya yang sangat berarti sekali bagi perkembangan channel YouTube saya yang punya visi untuk memberikan edukasi gratis bagi seluruh trader di Indonesia ya. Trader Indonesia harus maju baik dari sisi teknikal maupun dari sisi mindsetnya ya. Oke teman-teman semua, dan nanti jangan lupa di like, share, dan tinggalkan komentar Anda. Baik teman-teman, kita akan langsung saja ke materinya ya. Jadi ini adalah salah satu cara yang saya pakai dalam mendeteksi akhir daripada sebuah tren dan awal mula dari tren yang baru ya teman-teman semua. Tentu ada banyak sekali metode yang saya pakai untuk mengenali berakhirnya sebuah tren dan mulainya sebuah tren yang baru atau reversal gitu ya teman-teman semua. Akan tetapi ini adalah salah satu yang saya gunakan, which is yang sangat-sangat powerful, dan yang penting juga nanti teman-teman lihat logikanya ya teman-teman ya. Jadi lihat logikanya agar supaya paham ya. Jadi dalam memahami sesuatu tuh jangan hanya sekedar lihat dicontek tanpa tahu konteksnya ya, tanpa tahu latar belakangnya, itu nanti tidak akan terlalu bagus pemahamannya ya teman-teman semua, seperti itu. Di samping itu kalau paham latar belakangnya itu nanti teman-teman bisa memodifikasi sendiri ya, seperti itu ya teman-teman semua. Oke, jadi kita akan ada beberapa langkah ya teman-teman semua. Mungkin ada 2-3 langkah ya, nanti kita sembari jalan kita nanti akan lihat bersama ya. Jadi begini teman-teman, kalau kita melihat chart ini ya, ini adalah chart GBP USD di time frame 15 menit ya, akan tetapi teknik ini bisa digunakan di semua time frame ya teman-teman semua, begitu. Nah, kita lihat dulu ya teman-teman, kita akan mendeteksi akhir dari sebuah tren dulu ya. Itu ada langkahnya, dan dalam hal ini contohnya kita melihat ini adalah akhir dari sebuah tren bearish ya. Jadi langkah yang pertama itu adalah kita mengidentifikasi sebuah tren dengan menggunakan trend line ya. Jadi trend line adalah unsur yang penting banget dalam sistem ini atau dalam teknik ini ya teman-teman semua. Seperti yang digambar ini ya teman-teman semua, kita memiliki downtrend line. Ini menunjukkan suatu pergerakan bearish dari sini ya. Kita melihat di sini ada downtrend line menunjukkan sebuah tren yang bearish ya. Nah, kemudian yang kita akan cari adalah kapan nih tren bearishnya itu dia akan berakhir ya. Jadi begini teman-teman, langkah pertama yang harus kita temukan adalah bahwa untuk mengidentifikasi bahwa tren bearishnya ini dia sudah berakhir, atau at least itu yang banyak dikatakan orang itu patah
tren ya, itu kita harus identifikasi dulu bahwa tren line-nya ini sudah terlanggar ke atas ya teman-teman. Ini adalah contoh tren yang bearish ya. Nanti kalau contoh tren yang bullish, ini adalah contoh dari tren bearish ke tren bullish ya. Nanti kalau sebaliknya itu nanti teman-teman bisa balik aja logikanya ya, sama saja ya. Oke ya teman-teman semua, langkah pertama adalah kita mencari dulu, mengidentifikasi dulu apakah ada trend line break-nya ya. Jadi apakah ada violation atau pelanggaran terhadap trend line-nya ini, which is terjadi di sini ya teman-teman semua. Di sini kita melihat ada pelanggaran terhadap trend line, harga break dan close di atas trend line-nya ya. Ini adalah tanda yang pertama ya teman-teman semua. Akan tetapi tanda yang pertama ini belum cukup ya. Kenapa belum cukup Pak Setio? Karena begini teman-teman, fakta bahwa tren tren bearishnya di sini dia sudah terganggu karena harga sudah break di atas trend line resistance-nya ini atau down trend line-nya ini, tidak otomatis berarti bahwa tren akan berubah dari bearish menjadi bullish ya. Ini sampai pada tahap ini dia hanya berarti bahwa tren bearishnya itu sedang terganggu ya. Sampai di situ saja kesimpulannya ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita akan cari kelanjutannya nih. Apakah memang dia berubah dari tren bearish ke tren bullish ya. Nah, itu yang akan kita cari konfirmasinya ya teman-teman semua. Jadi bagaimana kita mengkonfirmasi bahwa setelah terjadi pelanggaran terhadap trend line atau bearish trend line-nya ini atau down trend line-nya ini, harga kemudian akan melanjutkan bullish reversal ke atas. Bagaimana cara kita mengkonfirmasinya? Nah, seperti ini ya teman-teman semua. Kita jadi begini, untuk tren bearish itu kan kita melihat ada lower highs dan lower lows, ya kan? Itu adalah struktur dari tren bearish. Sedangkan untuk tren bullish itu kebalikannya, jadi kita harus melihat higher highs dan higher lows. Persis seperti itulah apa yang kita cari ya teman-teman semua. Jadi ketika dia sudah terjadi pelanggaran trend line di sini, otomatis kita melihat bottom yang ini sebagai apa? Sebagai titik tolak daripada bullish trend yang baru, yang diharapkan menjadi bullish trend yang baru ya teman-teman semua. Di sini kita melihat low ya, di sini kita melihat swing low-nya itu ada di sini ya. Kalau kita bicara dalam konteks ketika ini belum terjadi ya teman-teman semua, artinya ini bicara tentang potensi low ya teman-teman semua. Nah, di sini teman-teman semua, ketika dia telah break di atas trend line-nya ini dan dia di sini confirm sebagai swing low, maka kita harus menunggu apa? Kita harus menunggu, kalau dalam bullish structure itu adalah higher low ya. Kita harus nunggu dulu ada nggak higher low-nya. Artinya apa? Kita harus menunggu dulu reaksi daripada setelah harga dia break dari trend line resistance ini ya teman-teman semua. Dan di sini kita melihat harga itu dia bereaksi, dia turun ke bawah sini, dan disinilah kita mendapati higher low-nya ya. Kalau kita sudah mendapati higher low seperti ini, kita sudah selangkah lebih maju lagi. Artinya bahwa yes nih, harga ini sekarang dia sudah tidak hanya dia melanggar trend line resistance-nya, tapi dia bergerak lebih jauh lagi. Dia membuat higher low, which is itu adalah ciri khas daripada structure bullish ya. Nah, kemudian buy-nya di mana ya? Buy-nya di sini teman-teman semua. Untuk konfirmasinya itu ketika low-nya sudah terbentuk, kemudian di sini ada higher low, maka kita itu mengkonfirmasi bahwa yes nih, bearish yang dari sini sudah hilang, sudah sudah patah tren, dan kemudian trennya itu baru berganti dengan bullish ya teman-teman semua. Itu adalah ketika harga itu dia break di atas reaction high-nya ini ya teman-teman semua. Jadi di sini katakanlah begini agar gampang ya teman-teman semua, katakanlah ya kita menganggap ini adalah titik A gitu ya, ini adalah titik B ya, dan ini adalah titik C ya teman-teman semua, dan kita itu akan buy ketika harga itu dia break di atas titik B-nya ini ya. Disinilah kita open posisi buy-nya ya teman-teman semua, dengan harapan harga akan naik ke atas seperti ini ya. Kemudian stop loss-nya ditaruh di mana Pak Setio? Stop loss-nya kita letakkan di bawah low-nya ini ya teman-teman semua. Jadi misalkan nih kita buy ya, misalkan ini kita buy, kok di sini sih, di sini ya, kita buy di sini ya teman-teman semua. Katakanlah kita buy di sini. Nah, katakanlah kita buy di sini, lalu stop loss-nya kita letakkan persis di sini ya, di bawah daripada low-nya ini ya teman-teman semua, dengan target itu minimal targetnya itu 1:1 ke atas di sini ya. Seperti itu ya teman-teman semua. Kita cocokkan lagi
Yes. Oke ya teman-teman semua, jadi seperti ini adalah trading plan-nya kira-kira seperti itu ya teman-teman semua. Jadi begini, apakah mungkin ada yang bertanya ya, apakah Pak Setio kita memang harus action buy di sini? Sebenarnya ini teknik ini ya teman-teman semua, itu dia tidak harus kita action buy. Bisa jadi ini hanya kita sekedar mengidentifikasi perubahan tren saja ya. Karena misalkan contohnya begini ya teman-teman semua, ini kan ada di time frame 15 menit nih, iya kan? Sedangkan misalnya daily-nya itu dia trennya itu sedang bearish ya kan. Oleh karena itu kalau misalkan daily-nya itu dia sedang bearish gitu ya, dan ini kemudian terjadi bullish di sini karena tren bearishnya ini dia sudah terlanggar gitu ya. Ada mungkin trader yang dia di sini dia tidak melakukan open posisi buy ya, tapi dia tunggu dulu. Karena apa? Karena pergerakan bullish di TF15 ini bisa jadi merupakan sekedar koreksi saja kalau kita melihat dari sudut pandang daily, bener nggak ya kan? Jadi di sini mungkin dia nggak buy, tapi dia nunggu dulu karena ini adalah koreksi yang bagus. Dia nunggu untuk sell di atas, itu bisa saja ya. Jadi ini tidak per se ini adalah teknik yang dimana kita harus buy seperti itu, enggak. Akan tetapi kalau teman-teman hanya menggunakan misalkan para scalper gitu ya, atau teman-teman yang main intraday yang tanpa melihat multi time frame analysis gitu, maka ini bisa dilihat sebagai sebuah sistem yang langsung punya tujuan untuk melakukan open buy, untuk melakukan entry ya, untuk trading, maksudnya dengan segala aspek-aspeknya itu ya, entry-nya di mana, stop loss-nya di mana, dan juga targetnya di mana ya. Seperti itu ya teman-teman semua, gampang ya, gampang sekali ya teman-teman. Jadi ini adalah bagaimana saya mengkonfirmasi ini bearish trend-nya sudah selesai ya. Konfirmasi pertama adalah karena ketika bearish trend line terlanggar ke atas, kemudian setelah dia di sini dia membuat higher low, which is ini mengkonfirmasi bahwa wah ini strukturnya sudah berubah ya, dari bearish menjadi bullish. Kita harus identifikasi dulu higher low-nya ini, kemudian kita bisa konfirmasi lagi untuk final confirmation-nya, yaitu kita buy ketika dia break di atas titik B-nya ini. Seperti itu ya teman-teman semua, gampang ya, gampang sekali ya teman-teman semua. Kalau tidak paham itu bisa komen aja di kolom komentar ya. Untuk tren perubahan tren yang dari bearish ke bullish itu sekali lagi dari bullish ke bearish ya, itu sekali lagi tinggal dibalik aja logikanya ya. Oke, seperti itu ya teman-teman semua. Lalu kalau misalkan teman-teman semua katakanlah mau pakai indikator, itu bisa ya. Jadi misalkan begini, kita pakai apa nih, katakanlah RSI ya teman-teman semua. Kita coba pakai RSI ya, Relative Strength Index. Oke lah, kita pakai ini ya teman-teman ya. Oke, kita misalkan kita akan menggunakan RSI. Nah ini kita bisa lihat juga ya teman-teman, di sini nggak terjadi apa-apa sih ya, RSI-nya lagi nggak cocok. Kita coba ganti aja deh, kita coba pakai stokastik ya. Begini teman-teman, tidak harus menggunakan indikator ya, tidak harus menggunakan indikator, tapi ini saya sekedar memberikan contoh saja seperti apa jika menggunakan dikombinasikan dengan indikator ya teman-teman semua, karena basically ini adalah sebuah teknik price action ya. Nah ini stokastik kayaknya lebih masuk akal ya. Jadi misalkan di sini ya teman-teman semua, kita melihat di sini ketika dia sudah bottoming di sini, kita melihat di sini stokastiknya itu dia ada di wilayah oversold dan dia ada golden cross di sini ya. Jadi ini adalah sangat bertepatan sekali ya. Artinya apa? Artinya stokastik itu dia mengkonfirmasi bahwa ini memang berpotensi menjadi bottom ya. Dan ketika kita melihat strukturnya, price action-nya seperti ini, maka di sini kita bisa menyimpulkan juga bahwa yes, telah terkonfirmasi bahwa di sini terjadi perubahan tren dari bearish menuju ke bullish ya. Oke teman-teman semua, mudah-mudahan paham ya, mudah-mudahan paham. Kalau tidak paham sekali lagi bisa tulis aja, tanya di kolom komentar. Apalagi nih, saya kira sudah cukup ya penjelasannya. Seperti itu bisa digunakan di semua pair ya, di semua time frame juga ya teman-teman semua, seperti itu ya. Baik, saya kira cukup ya untuk edisi kali ini ya. Ini adalah episode yang kedua ya. Episode yang ketiga saya nggak tahu akan ada kapan lagi ya, tapi doakan saja agar ada lagi teknik-teknik yang saya bongkar ya. Oke ya teman-teman semua, terima kasih sudah menyaksikan, dan jika Anda mendapati video ini bermanfaat, silakan bisa share ke media-media sosial agar semakin banyak trader mendapatkan manfaat. Sampai berjumpa di video edukasi saya yang selanjutnya, dan salam cuan.